di lokasi kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu, api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Itu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini, rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana, rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 kilometer dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya, Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam, membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin itu di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter. ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan, saya langsung keluar, api itu sudah asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari, melarikan diri mencari selamat ya, selamatan. Berarti melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam, ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas, mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu kalau saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk Sudah. dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu Iya. pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau satu orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung Banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Kalau lagi namanya uripis, malah untuk namanya uripis Mas. Nggih. Kerja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa Mas? Setiap harinya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, atau gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya, itu saya setelah selesai ngarit, itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya, betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini? Iya. Enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari pengungsi Ya Bu? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya, Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin itu di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan, saya langsung keluar, api itu sudah asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari. Melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Berarti melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk Sudah. dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau satu orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Lalu yang lagi namanya uripis, kalau aku namanya uripis Mas. Nggih. Kerja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa? Setiap harinya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, atau itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini Iya. enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
Bu, gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin itu di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari. Melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Berarti melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama, itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual. Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Ibu-ibu itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Lalu lagi namanya Uripis, kula tutuk nama Uripis Mas. Nggih. Kerja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa? Setiap harinya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini? Iya. Enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak itu.
Bu, gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi, Bu? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu sudah asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari. Melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Berarti melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan gitu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk Sudah. dijual. Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu Iya. pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau satu orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil mobil ya. minyak itu ya. Ya. Lalu lagi namanya uripis, kula lagi namanya uripis Mas. Nggih. Kerja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa? Setiap harinya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya, betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini? Iya. Yang enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Itu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini, rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana, rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu juga sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan Koli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak dulu.
Bu, gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri, Ya ini alas pakai alas ini Tikar ya. ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya, harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan, saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari, melarikan diri mencari selamat ya, selamatan. Jadi melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam, ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas, mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau satu orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Kalau lagi namanya uripis, kalau lagi namanya uripis Mas, Nggih. kerja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa Mas? Setiap harinya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya harus ikut kerja? enggak, atau gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit, itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya, betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini? Iya. Yang enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Itu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini, rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana, rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu juga sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas.
Bu, gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. Gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan, saya langsung keluar, api itu sudah asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari, melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Jadi melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau Ya enggak. Alhamdulillah enggak. sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Lalu yang lagi namanya uripis, kula lagi namanya uripis Mas. Nggih. Aja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Ya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa Mas? Setiap hari ya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, atau gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini Iya. yang enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Itu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini, rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini banyak kan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana, rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
Bu, gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Gitu. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam, membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik Bu, sumur. kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari. Melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Jadi melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau Ya enggak. Alhamdulillah enggak. sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, kalau Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk Sudah. dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu Iya. pakai apa? Jerigen? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya, nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Lalu yang lagi namanya uripis, kula terus namanya uripis Mas. Nggih. Kerja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya, mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Gitu ya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa Mas? Setiap hari ya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya, harus ikut kerja? enggak atau gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit, itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya, betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini? Iya. Enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu, api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu juga sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
Bu, gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Gitu. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam, membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari, melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Jadi melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk Sudah. dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu Iya. pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Kalau lagi namanya uripis, kalau lagi namanya uripis Mas. Nggih. Aja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Gitu ya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa Mas? Setiap hari ya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, atau gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya, betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini? Iya. Yang enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu juga sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
Bu, gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan, saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari, melarikan diri mencari selamat ya, selamatan. Berarti melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam, itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Ibu-ibu itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Lalu lewat di nama Ibu Ripis, mulai di nama Ibu Ripis Mas. Nggih. Bejo niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa? Setiap hari ya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini? Iya. Enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas.
Bu, gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri, Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi, Bu? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya, harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana? ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin itu di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari, melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Jadi melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual. Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau satu orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya minyak itu ya. Ya. Lalu lagi namanya uripis, mulai lagi namanya uripis Mas. Nggih. Bejo niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa? Setiap harinya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini? Iya. Enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu juga sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi, seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas.
Bu, gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri, Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Gitu. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin itu di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari, melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Jadi melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, kalau Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual. Sudah ya. Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu Iya. pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil mobil minyak itu ya. ya. Kalau lagi namanya uripis, kula lagi namanya uripis Mas. Nggih. Aja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Ya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa Mas? Setiap harinya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, atau gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini Iya. enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Itu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini, rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya. Dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana, rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu juga sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. Gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari, melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Jadi melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama, itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau satu orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Kalau yang lagi namanya uripis, kalau lagi namanya uripis Mas, Nggih. aja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa Mas? Setiap harinya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya harus ikut kerja? enggak, atau gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini Iya. yang enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu, api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam, membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan, saya langsung keluar, api itu sudah asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari. Melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Jadi melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Ibu-ibu itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Lalu lagi namanya uripis, malah untuk namanya uripis Mas. Nggih. Bejo niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Gitu ya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa Mas? Setiap harinya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya harus ikut kerja? enggak, gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya, betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini? Iya. Yang enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
Bu, gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam, membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin itu di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu sudah asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari. Melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Berarti melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk Sudah. dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Kalau lagi namanya uripis, malah untuk nama uripis Mas. Nggih. Kerja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa? Setiap hari ya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, atau itu ya untuk serabutan Mas. untuk serabutan. Iya, itu saya setelah selesai ngarit, itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya, betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini? Iya. Enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari. Melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Berarti melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama, itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan ini? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak Mas di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Ibu-ibu itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Lalu lagi namanya uripis, sekolah untuk nama uripis Mas. Nggih. Kerja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa? Setiap harinya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, atau itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. untuk nambah penghasilan. Iya betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini? Iya. Enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya, Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam, membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari. Melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Berarti melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama, itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau Ya enggak. Alhamdulillah enggak. sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk Sudah. dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu Iya. pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil mobil ya. minyak itu ya. Ya. Lalu yang lagi namanya Uripis, kula atur nama Uripis Mas. Nggih. Kerja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa? Setiap hari ya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, atau gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini Iya. enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Itu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini, rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana, rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu juga sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas.
Bu gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin itu di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan, saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari, melarikan diri mencari selamat ya, selamatan. Jadi melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam, ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas, mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Kalau lagi namanya uripis, kalau lagi namanya uripis Mas, Nggih. aja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Gitu ya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa ini? Setiap harinya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya harus ikut kerja? enggak, atau gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini Iya. enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Bedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Itu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu juga sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas.
gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. Gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan, saya langsung keluar, api itu sudah asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari. Melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Jadi melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau Ya enggak. Alhamdulillah enggak. sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan gitu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Kalau lagi namanya uripis, kula tutik namanya uripis Mas. Nggih. Aja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Ya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa Mas? Setiap hari ya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, atau gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini Iya. yang enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Itu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini, rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana, rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu juga sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam, membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari, melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Jadi melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, kalau Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk Sudah. dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu Iya. pakai apa? Jerigen? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau satu orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Lalu yang ada namanya uripis, kula ada namanya uripis Mas. Nggih. Kerja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa Mas? Setiap hari ya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya harus ikut kerja? enggak, atau gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya, betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini? Iya. Enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Itu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini, rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana, rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
Bu, gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. Gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam, membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari, melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Berarti melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Ibu-ibu itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya minyak itu ya. Ya. Lalu lagi namanya uripis, malah untuk nama uripis Mas. Nggih. Aja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa Mas? Setiap hari ya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya, betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak?
Setelah ini, Iya. enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu, api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu juga sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin itu di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari. Melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Berarti melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama, itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya minyak itu ya. Ya. Lalu lewat di nama Ibu Ripis, mulai di nama Ibu Ripis Mas. Nggih. Kerja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa? Setiap harinya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini? Iya. Enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini, rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana, rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak itu.
gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri, Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi, Bu? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya, harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana? ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik Bu, sumur. kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari, melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Jadi melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama, itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya minyak itu ya. Ya. Lalu lewat di nama Ibu Repis, mulai di nama Repis Mas. Nggih. Kerja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa? Setiap harinya? Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya, terus ikut kerja? enggak itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit, itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya, betul. Nah, mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini? Iya. Enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Bedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas.
Bu, gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri, Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Gitu. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam, membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin itu di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari. Melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Jadi melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan ini? Belum ada. Bu, kalau Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual. Sudah ya. Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu Iya. pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil minyak itu ya. ya. Lalu lagi namanya uripis, kula tutuk namanya uripis Mas. Nggih. Bejo niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa Mas? Setiap harinya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, atau gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya, betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak?
Setelah ini, Iya. enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu, api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah, yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat. Untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Itu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini, rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya. Dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana, rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu juga sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas.
Bu, gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri, Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya, harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan, saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari, melarikan diri mencari selamat ya, selamatan. Jadi melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam, ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas, mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau Ya enggak. Alhamdulillah enggak. sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau satu orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil mobil ya. minyak itu ya. Ya. Kalau lagi nama uripis, kula tutik nama uripis Mas. Nggih. Kerja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Ya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa? Setiap harinya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, atau itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. untuk nambah penghasilan. Iya betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak?
Setelah ini, Iya. enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu, api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Itu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini, rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya. Dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana, rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu juga sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
Bu, gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam, membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari. Melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Berarti melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk Sudah. dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Lalu lagi namanya uripis, kula tutik namanya uripis Mas. Nggih. Kerja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa Mas? Setiap hari ya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya harus ikut kerja? enggak, atau gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya, betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak?
Setelah ini, Iya. enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu, api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini, rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana, rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
Bu, gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik mengungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri, Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi Bu? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam, membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu sudah asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari. Melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Berarti melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Ibu-ibu itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya minyak itu ya. Ya. Lalu lewat di nama uripis, kula di nama uripis Mas. Nggih. Bejo niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa Mas? Setiap hari ya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya, betul. Nah, mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak?
Setelah ini, Iya. enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini, rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana, rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
Bu, gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin itu di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari, melarikan diri mencari selamat ya, selamatan. Berarti melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan gitu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Ibu-ibu itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Lalu lagi namanya uripis, mulai untuk namanya uripis Mas. Nggih. Kerja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa? Setiap harinya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak?
Setelah ini? Iya. Enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Begitu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu juga sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas. Aku tak ibu.
gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya, Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana? ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan, saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari, melarikan diri mencari selamat ya, selamatan. Berarti melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam, itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan Bu? Belum ada. Bu, Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual. Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Ibu-ibu itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung apa? Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya minyak itu ya. Ya. Lalu lagi namanya uripis, kula tutuk nama uripis Mas. Nggih. Kerja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa? Setiap hari ya? Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya, terus ikut kerja? enggak itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit, itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya, betul. Nah, mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini? Iya. Enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Itu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini, rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana, rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu juga sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas.
gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana Bu? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam, membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan. Saya langsung keluar, api itu asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari. Melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Jadi melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu? Mencari limbah itu Mas. Mencari limbah itu mengambil limbah dari situ. Mau untuk dijual atau gimana itu? Iya dijual. Oh, Berarti minyak sampai luber gitu Bu? Iya. Bu, selama di pengungsian ini Bu mengalami pusing atau apa? Ya enggak. Alhamdulillah enggak. Sudah ada tim kesehatan yang ngecek kesehatan itu? Belum ada. Bu, kalau Setahu saya belum ada. Bu, kalau itu kan ada beberapa titik sumur ya, itu sudah ada yang beroperasi minyaknya nggak belum? Diambil minyaknya gitu loh untuk dijual? Sudah ya? Sudah. Dan warga itu ada yang kerja nggak maksudnya di beberapa sumur yang ada? Ya ada Mas. Ada yang ikut kerja. Ngambil minyak itu? Iya. Pakai apa? Pakai jerigen. Terus digendong kayak gitu? Dipikul Mas. Dipikul ya? Iya. Satu jerigen 2 orang. Satu Ibu-ibu jerigen itu. 2 orang. Iya. Nah itu sehari kalau 1 orang itu bisa mendapat berapa? Ya nggak tentu Mas, tapi kan yo kadang niki ada sampean 80 sehari, kadang nggih 40, kadang ya 30. Itu tergantung Tergantung banyaknya mobil yang mengambil ya. minyak itu ya. Ya. Kalau lagi namanya uripis, kula tutuk nama uripis Mas. Nggih. Aja niku. Nah, jenengan itu sudah ikut bekerja di kayak sumur minyak itu berapa hari atau dalam berapa lama? Ya mungkin itu sekitar 10-an hari Mas. Sekitar 10-an hari. Iya. Dan mungkin penghasilannya ibu apa ini? Setiap harinya. Atau enggak ada, atau hanya menghasilkan tani karena ada sumur minyak Ya terus ikut kerja? enggak, atau gimana? itu ya untuk serabutan Mas. Untuk serabutan. Iya. Itu saya setelah selesai ngarit itu saya ikutan namanya rengkek Mas itu. Untuk nambah penghasilan. Iya, betul. Nah mungkin dengan kejadian ini Bu, akan ikut kerja kayak gitu lagi nggak? Setelah ini? Iya. Enggak, sama sekali enggak. Sedang berada di lokasi
kebakaran sumur minyak di Dukuh Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Dobrejo, Kabupaten Blora. Dan memang sampai 2 hari berlalu api belum bisa dipadamkan. Dan memang untuk kendala api karena titik sumber minyaknya itu tidak standar, sehingga para petugas tim gabungan ini kesulitan untuk menemukan titik sumur minyak tersebut, sehingga 2 hari kebakaran ini meskipun sudah disemprot pakai air dengan beberapa mobil damkar dan bantuan BPBD, itu belum bisa untuk mengatasi kebakaran sumur minyak di Blora ini. Dan kemudian di hari ketiga ini diturunkan alat berat yang rencananya nanti itu akan ada pengurukan kebakaran sumur minyak itu dengan menggunakan tanah. Yang semula untuk kemarin itu hanya 1 alat berat, untuk di hari ketiga ini total ada 4 alat berat yang diterjunkan untuk kemudian nantinya menguruk sumur minyak yang terbakar itu. Itu rekan Rima. Baik, lalu berapa luas area yang terdampak kebakaran hingga saat ini rekan Iqbal? Dan memang ini di wilayah Dukuh Gendono ini kebanyakan terdampak ya, dan rumah-rumah di area lokasi kebakaran itu ditinggalkan oleh pemiliknya, dan mereka memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan, yaitu di balai desa, kemudian ada yang di kerabatnya juga, dan ada yang beberapa di perkebunan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Mereka mencari aman untuk keselamatan diri mereka, karena mereka khawatir dengan kondisi kebakaran sumur minyak ini yang belum bisa dipadamkan, dikhawatirkan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Begitu rekan Rima. Ya, sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga telah mengungsi. Dan saat ini ada berapa jumlah pengungsi dan kemudian seperti apa situasi di sana rekan Iqbal? Nah, untuk pengungsian ini dari tim BPBD itu juga sudah mendirikan 2 tenda di lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di lapangan voli, kemudian yang kedua itu di Balai Desa Gandu, yang lokasinya itu berjarak 1 km dari lokasi kebakaran sumur minyak ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang seadanya ya, karena mereka para pengungsi harus tidur dengan alas tikar, dan berdasarkan penuturan warga pengungsi, mereka saat malam ketika tidur itu juga kedinginan gitu. Dan untuk ada beberapa kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu seperti peralatan mandi. Seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal. Kita nantikan informasi dan perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa ini. Selamat kembali bertugas.
gimana Bu kondisi di pengungsian ini Bu? Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Gitu. Nah, kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi Mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari Ya pengungsi? kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri mungkin? Ya diberi di sini sudah ada. gimana untuk menunya Bu? Ya sudah ya bagus lah Mas. Kalau menu ya sudah bagus. Yang penting kenyang ya. Ya. Harapan Ibu mungkin dengan musibah ini bagaimana? Ya harapan saya ya segera selesai lah Mas. Segera padam, membaik ya. Dan mungkin harapannya setelah nanti padam, kalau kan ada beberapa sumur minyak itu, harapannya ditutup atau seperti apa Bu? Ya harapannya yang saya harapkan ya semua ditutup Mas. Semuanya. Ini ada Karena berapa sumur tuh Bu di sini Bu? Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik Mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah Ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat Mas. Itu 100 meter? ya ada kalau yang kejadian kebakaran ini ya. Waktu kejadian kemarin Ibu pas di rumah atau bagaimana? Pas di dalam rumah saya. Dalam rumah. Kedengaran ada letusan atau bagaimana? Saya pas di dalam rumah itu ada suara letusan, saya langsung keluar, api itu sudah asapnya sudah tebal gitu. Saya langsung lari. Melarikan diri mencari selamat ya. Selamatan. Jadi melihat ada yang kebakar itu Bu? Itu sudah lumayan lama itu ada pemadam. Ada pemadam itu memadamkan itu, terus kelihatan ada orang yang terbakar di lokasi itu. Bu, itu kan yang meninggal kata ibu-ibu itu sedang apa Bu?